Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Najla Fakhirah dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Angkatan 2021. Di video ini saya akan menyampaikan materi untuk ujian akhir semester genap 2021-2022 pada mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati FHMH. Di video ini saya akan membahas materi tentang penyelesaian sengketa pada hukum internasional. Sengketa adalah ketidaksepakatan tertentu mengenai masalah fakta, hukum, atau kebijakan, di mana klaim atau pernyataan dari suatu pihak dipenuhi dengan penolakan, tuntutan balasan, serta penyangkalan oleh pihak lain. Sedangkan konflik adalah istilah umum dari pertikaian antara pihak-pihak yang seringkali tidak fokus. Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa. Sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antar negara berupa wilayah, warga negara, hak asasi manusia, hingga masalah terorisme. Sengketa internasional tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antar negara saja, mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan melibatkan banyak aktor non-negara. Terkait substansi sengketa, beberapa pakar mencoba untuk memisahkan antara sengketa hukum dengan sengketa politik, seperti pada Friedman yang mengungkapkan bahwa karakteristik sengketa hukum adalah yang pertama, sengketa hukum mampu ditetapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional. Yang kedua, sengketa hukum mempengaruhi kepentingan alat vital negara seperti integritas teritorial. Yang ketiga, implementasi hukum internasional cukup untuk membuat keputusan yang adil dan mendukung hubungan internasional yang progresif. Yang terakhir, sengketa berkaitan dengan hak hukum, dengan tuntutan untuk mengubah peraturan yang telah ada. Kemudian terdapat dua pakar lainnya yang mencoba memisahkan antara sengketa hukum dengan sengketa politik, yaitu Waldock dan Oppenheim-Kelsen. Ketiga pakar tersebut tidak dapat secara tegas dan kaku memisahkan antara sengketa hukum dengan sengketa politik. Namun, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip hukum internasional. Menyangkut hak-hak yang dijamin dengan hukum internasional merupakan sengketa hukum. Hal ini juga selaras dengan apa yang tertera dalam Statuta Mahkamah Internasional bahwa mahkamah memiliki kewenangan dalam menyelesaikan segala sengketa hukum. Penyelesaian sengketa hukum yang dapat dibawa ke mahkamah ditegaskan dalam Pasal 36 Ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional. Secara garis besar, terhadap beberapa cara penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Penyelesaian sengketa ini diselesaikan dengan cara damai dan kekerasan. Secara damai, penyelesaian sengketa terbagi menjadi jalur politik dan jalur hukum. Dalam jalur hukum, terdapat yang pertama negosiasi, yang kedua mediasi, baik secara individu, negara, maupun organisasi regional dan internasional. Seperti dalam kasus Perang Dingin antara Blok Timur dengan Blok Barat yang diselesaikan oleh PBB. Yang ketiga, ada jasa baik atau good office. Contohnya, Finlandia yang melakukan good office terhadap Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005. Yang keempat, ada fact-finding. Contohnya, meledaknya kapal perang Amerika Serikat secara misterius di Havana Harbor. Yang terakhir, ada konsiliasi. Kemudian dengan jalur politik, yaitu arbitrase dan pengadilan internasional. Secara kekerasan, penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara perang dan non-perang. Pada non-perang meliputi pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, embargo, reprisal, dan blokade. Dalam penyelesaian sengketa secara damai, dapat digambarkan dalam The Falkland Island Case, yaitu konflik yang terjadi antara Argentina dengan Inggris mengenai permasalahan wilayah, yaitu Kepulauan Falkland. Adanya permasalahan wilayah ini dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dan cara pandang antara kedua negara tersebut. Inggris merasa memiliki Kepulauan Falkland dikarenakan Inggris yang pertama kali menduduki kepulauan tersebut. Sedangkan Argentina merasa memiliki kepulauan tersebut dikarenakan Pulau Falkland merupakan bekas jajahan Spanyol serta permasalahan geografis lainnya. Penyelesaian sengketa ini awal mula dibantu oleh Amerika Serikat, yaitu Alexander Haig sebagai mediator individu. Namun hal tersebut ditolak oleh Argentina sebab Amerika mendeklarasikan bahwa Amerika menjadi negara yang netral dalam sengketa ini. Namun dapat terlihat bahwa Amerika lebih berpihak kepada Inggris. Dengan demikian, Alexander Haig gagal dalam menyelesaikan sengketa ini.
Kemudian, dilakukan penyelesaian lainnya, yaitu mediasi secara politik melalui PBB sebagai organisasi internasional yang disebut United Nations Security Council Resolution 502. Dalam hal ini, PBB berperan mengajukan usul yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB mengenai sengketa Pulau Falkland, di mana PBB secara resmi menginginkan agar sengketa ini diselesaikan secara damai, dan mayoritas negara menyetujui hal tersebut. Sehingga dibuat kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Inggris, yaitu penyerangan terhadap Argentina, merupakan pembelaan diri atas Argentina yang menyerang Kepulauan Falkland di saat Inggris sedang menduduki kepulauan tersebut. Sesuai dengan ketentuan retorsi, tindakan ini tidak mengganggu keamanan internasional. Good evening. For several hours, there have been no official reports of new action in the South Atlantic. But it is not likely that Sunday will be a day of rest. The British say they have close to 5,000 men firmly established in a 10-square-mile beachhead and are moving out to secure more territory. Argentina gives a completely different version and suggests the British are in fact hanging on for dear life. And as always in war, the price is life. Both Britain and Argentina have suffered heavy losses, a fact neither country is particularly anxious to stress, as both speak of courage, valor, and glory. Kemudian, penyelesaian sengketa secara kekerasan dapat digambarkan dalam pengeboman pelabuhan Almeria di Spanyol. Pada tahun 1937, dalam Perang Saudara di Spanyol, sebuah pesawat milik kelompok Republik yang tengah berperang dengan kubu monarkis menyerang sebuah kapal Jerman. Dengan demikian, Jerman mengerahkan kapal-kapal perangnya membombardir kubu Republik di pelabuhan Almeria, Spanyol Selatan, sebagai pembalasan atas kapal perang Deutschland oleh pesawat-pesawat Angkatan Udara Republik Spanyol. Sekian materi yang saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.